Bulan September ini pemerintah udah meresmikan mencabut, nggak tahu sih ini sebagian apa semua, subsidi BBM ya. Jadi sekarang Pertalite itu udah 10.000 dan Pertamax 15.000 kalau nggak salah. Dan di video kali ini aku mau bahas pendapatku tentang kebijakan pemerintah dalam pencabutan subsidi BBM. Halo teman-teman, nama aku Malik. Seperti yang aku katakan tadi, di sini tuh aku mau ngomongin soal pencabutan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah kemarin. Em, dan aku secara pribadi benar-benar kayak setuju gitu dengan kebijakan ini. Ada beberapa alasan yang membuat aku setuju tentang pencabutan subsidi BBM ini. Yang pertama itu tentang anggaran yang dikeluarkan untuk subsidi BBM ini udah terlalu besar gitu kan. Kalau nggak salah dari yang aku tahu itu sampai 500 triliun itu kan besar besar banget gitu kan kalau misalkan ngambil dari APBN segitu. Sedangkan kalau misalkan anggaran tersebut dicabut dan dialokasikan untuk dana-dana lain yang mungkin lebih penting, aku rasa itu akan jauh lebih bermanfaat. Katakanlah mungkin untuk pendidikan. Bukan perkara fasilitas ya, menurutku pendidikan itu lebih penting dari kualitas gurunya. Aku yakin ketika secara kesejahteraan guru itu lebih tinggi, terus juga secara status sosial guru itu dipandang sebagai profesi yang wah gitu kan. Aku yakin akan banyak orang-orang, katakanlah pintar, yang tertarik untuk menjadi guru. Juga bisa juga masih dalam sektor pendidikan, alokasi dana yang tadi 500 triliun itu bisa digunakan untuk memberi gaji tambahan untuk guru-guru honorer. Kan kasihan ya kalau misalkan sebulan cuma dikasih 300.000. Kayaknya mending jadi tukang parkir aja deh. Nggak tahu, tukang parkir kayaknya ada sampai di atas UMR deh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin akan berkaitan ya nanti, entah gimana karena aku juga nggak pakai skrip untuk video kali ini. Yang jelas yang kedua itu dengan dianggarkannya atau dengan disubsidinya BBM, itu tuh kepemilikan kendaraan menjadi jauh lebih mudah karena ya BBM-nya juga murah gitu loh. Orang yang mau beli kendaraan pun akhirnya kayak kebantu. Dan ini berimbas ke efek selanjutnya, salah satu alasan lain kenapa aku setuju. Subsidi ini kan semua dapat ya. Mau itu orang yang dapat apa memiliki pemasukan UMR di bawah UMR atau berkali-kali lipat dari UMR, semua orang dapat subsidi BBM ini. Nah, ada efek negatif yang kayaknya aku rasa ada di semua hak ya, baik dari kalangan orang kaya ataupun orang miskin. Dengan disubsidinya BBM ini, orang-orang kaya yang memiliki perusahaan otomatis ikut tersubsidi juga. Setiap transportasi yang dilakukan untuk usahanya itu juga tersubsidi. Ya, bayangin aja berapa puluh atau ratusan mobil yang digunakan untuk apa namanya? Bantu sebuah usaha itu semua disubsidi, nggak pandang bulu gitu kan. Itu kan keenakan ya. Akhirnya yang dapat subsidi lebih banyak ya bisa jadi ya orang-orang kaya. Semakin banyak mobil yang dia miliki, semakin banyak bensin yang dia perlukan, itu kan otomatis semakin banyak dapat subsidi dong. Nah, di sisi lain untuk kalangan-kalangan miskin itu kan juga penggunaan subsidi BBM ini bisa dibilang kurang tepat ya. Apalagi kayak beli bensin terus untuk dipakai balapan liar itu kan ya sayang ya subsidi untuk hal-hal seperti itu. Itu tadi alasan ketiga ya. Selain itu, ini juga masih nyambung dengan mudahnya seseorang untuk mikir beli kendaraan atau enggak. Eh, Pertumbuhan jalan dan pertumbuhan kepemilikan kendaraan itu sangat jomplang gitu kan. Em, yang baru karena aku orang Bandung ya, flyover Kopo itu udah, kalau aku nggak salah ya udah 2 tahunan jalan. Itu kan cukup lama dan dalam proses pembangunan itu kemacetan tuh
udah bener-bener makin parah aja daerah Kopo, Cibaduyut sampai ya daerah-daerah sekitarnya, belum lagi ditambah kalau hujan deras, ya titik-titik itu juga kena banjir kan, ya makin parah aja macetnya. Tapi poinnya adalah pembangunan jalan itu nggak bakal bisa mengimbangi jumlah kendaraan yang beredar di jalan gitu. Nah, dengan dicabutnya subsidi ini, otomatis orang-orang mungkin bakal berpikir untuk beralih ke kendaraan non bensin, katakanlah seperti sepeda atau mungkin jalan kaki. Karena ya dengan subsidi saat ini, dengan harga bensin yang murah, orang-orang makin malas jalan kaki, orang-orang makin malas menggerakkan tubuh, orang-orang makin malas berolahraga. Itu kan nggak baik ya, karena tubuh kita memang diciptakan untuk digerakkan. Nah, rasanya dengan pencabutan subsidi ini, akan ada segelintir orang yang akhirnya memutuskan untuk, ya udahlah kalau dekat-dekat mungkin jalan kaki aja. Kalau agak jauh mungkin akhirnya memutuskan untuk beli sepeda. Karena itu lebih hemat dan sehat dan juga memang ramah lingkungan juga ya kalau misalkan mau disinggung. Ya itu, dan mungkin poin terakhir sebagai warning kita semua, sebagai peringatan untuk kita semua, bahwa Venezuela itu juga salah satu faktor penyebab kenapa mereka bisa bangkrut adalah karena subsidi yang berlebihan. Semuanya disubsidi di Venezuela. Memang sih di Indonesia nggak sebanyak itu subsidi dilakukan oleh pemerintah. Tapi ini juga bisa jadi warning kalau misalkan kita terus-menerus mensubsidi bahan bakar yang ada kemungkinan Indonesia pun akan menyusul Venezuela. Tentu aku pribadi nggak mau itu terjadi, dan itulah mengapa aku setuju dengan kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM ini. Kalau misalkan kamu nggak setuju karena dengan pencabutan ini otomatis alokasi dana yang untuk subsidi itu bisa dikorup lebih besar, ya itu hak kamu untuk tidak setuju. Karena aku pribadi sekali lagi setuju dengan pencabutan subsidi BBM ini. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Namaku Malik. Sampai jumpa.